Maka Allah Ta'ala firmankan, innama ya'muruh masajidallahi man amana billah. Orang yang bisa memakmurkan musola, ciri-ciri itu berarti tanda dia punya iman kepada Allah. Jadi kalau ada orang punya iman kepada Allah, dia akan punya ikatan pada sesuatu yang punya hubungan dengan Allah. Musola hubungan dengan Allah, dia punya ikatan. Makanya yang begini, kata Rasulullah, salah satu orang yang akan aman di padang mahsyar itu namanya yuzilluhumullahu sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala yawma la zilla illa zilluh. Di padang mahsyar aman nih orang, nggak panas, nggak lama. Siapa diantaranya? Rajulun mu'allakun qalbuh bil masjid, seorang lelaki yang hatinya punya keterikatan kuat dengan tempat-tempat ibadah. Musolamu johor nih berangkat, asar nih berangkat. Yang begini saudara, Nabi kasih tanda. Kalau ada orang begitu nanti setelah aku meninggal, ketahuilah ini orang yang akan selamat di padang mahsyar. Ada orang yang terikat hatinya begitu di masjid, di musola, dia yang selamat di padang mahsyar. Maka Allah nyatakan yang memakmurkan itu man amana billah wal yaumil akhir, dia percaya dengan hari akhirat. Tanda-tanda itu namanya. Wa aqamas shalah, dia orang laksanakan daripada ibadah salatnya. Wa ataz zakah, satu-satu dirinci oleh Allah Ta'ala. Ntar nih kalau yang gede, yang tua-tua pada sholat, yang kecil pada ngikut. Itu namanya untuk regenerasi, tanpa mesti mereka kita didik. Saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, ini yang pada di depan nih, 5 tahun yang akan datang udah nggak ada. 50 tahun yang akan datang udah nggak ada. Salah ngomong saya. Ya, itu dari sana. Tuh. Di mana adanya? 50 tahun yang akan datang sudah tidak ada. Yang ada siapa? Bocah kecil. Kalau dia nggak nyontoh kita sekarang, dia bingung bagaimana cara ibadah. Jadi kita di samping punya ikatan secara pribadi, juga kita punya tanggung jawab terhadap regenerasi kita kemudian. Kita sholat berarti regenerasi kita kemudian. Sini banyak para santri, para ustadz, susun buat sholat rawatib, asar siapa, maghrib, isya, subuh, biar ilmunya diamalkan. Kalau perlu mereka yang sudah selesai di pondok, biar manfaat ilmunya, ngajar. Mengajar apa kayak musyawarahkan supaya semua masyarakat hidup agama, hidup ilmunya. Kalau lagi sembahyang bocah kecil teregak, dia lagi ngetes kehusuan ente dan kesabaran ente. Ente punya ikatan kuat nggak sama Allah? Kalau ente nggak punya ikatan kuat, ente marah sama itu anak. Dan kalau ente punya ikatan kuat sama Allah, ente nggak terganggu sama itu anak, sebab dia ngetes kehusuan kita. Ada suatu hari Kiai Haji Tubagus Muhammad Bakri, dia lagi sholat saudara, Allahu Akbar, bocah santri pada berisik. Pas lepas sholat dia bilang, besok sholat lebih berisik lagi, bawa kendang, bawa panci, bukan cuman pada suara, mainin kendang panci, beduk biar api, bayang, blang, santri itu, santri babat, Allahu Akbar. Setelah sholat dia bilang, sudah dibilang tadi biar berisik, kenapa diam semua? Ini udah pada bocor Kiai, kata dia gitu. Oh berarti saya dapatkan khusyuk kalau begitu. Berarti saya udah biarin, walaupun dia berisik, itu dia akan memakmurkan nih tempat. Biarin dia berisik nggak apa-apa. Nanti kan ada waktunya ya, dinasehatin sama gurunya, dinasehatin sama kakaknya. Biarin dia berisik. Kita juga lagi masih kecil kan begitu, bukan? Kita bukan berisik doang saudara, kebun timun orang habis. Ya kalau saya sebutin kan yang maling dulunya, saya pun dulunya maling. Ya kalau perlu jujur mah, ya jangan diceritain Mut, itu mah rahasia kita. Yang lain banyak banget kalau ceritain, malu kalau diomongin mah. Tapi kita kan tetap ketemu guru-guru kita, diajarin, dididik, ketemu kok ngaji mutar, walaupun disiram pakai kopi juga. Ngajinya disiram pakai kopi, orang kita kongko baik. Emang apa kongko? Takut ketinggalan layar tancap. Ntar gimana nih? Ntar begini begitu kongko. Lah kan guru kita dari jauh udah ngelihat kopi masih panas, bet langsung gubrak gitu.
Ngaji mah orang bisa, cuman berkah disiram kopi begitu doang. Berkah disiram, siapa tahu dia lagi zikir, hatinya lagi ke Allah, tangannya ngelemparin kita. Kan sesungguhnya kopi itu bercampur dengan getaran ruhaniyah si guru yang dia punya hubungan ke Allah. Kopinya terasa panas sama kita. 20 tahun yang kemudian baru kerasa, oh ini berkah. Rahasia semua agama mah memang di kita bisa dibaca sama otak sejenak, dia mah kejawabnya di kemudian hari. Begitu kira-kira adanya. Ini membela diri. Paham nggak kira-kira? Lah iya, sama semua juga begitu. Nah makanya dah kebanyakan. Tapi paham nggak saya ngomong gitu? Paham ya? Bikin ini apa namanya, imam rawatib, isi sholat berjamaah, ruh jasad sudah terbangun, tinggal ruh isiin. Orang saudara kalau nggak ada ruhnya kan jadi mayit, mau jadi musolah mayit, nggak ada orang yang pada sholat gitu. Ruh doang, nggak ada musolahnya, medi namanya. Ya kalau sembahyang di rumah itu ruh doang, nggak ada musolahnya, medi membayang. Dah bikin pengajian anak-anak semuanya, biarin yang pada berisik semuanya. Semua insya Allah ketika kita berjalan sama-sama, sebagaimana kita membangun ini musola, berjalan sama-sama, terjadi keringanan. Pas sudah rapih, ya Allah iya ya kemarin mah berat banget gitu. Berat ya, orang ngangkutin kuin lo, bukan ngeluarin duit. Ngangkutin kuin doang. Ya Allah kemarin berat banget. Iya berat, udah rapih semuanya ringan. Itu namanya berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namanya sekolah orang lulus kan begitu. Kalau guru mau belajar banget, dia mau guru sekolah namanya. Nah, sekarang tinggal kita bangun bersama ruhaniyahnya. Fisiknya sudah, ruhaniyah harus sama-sama dibangun. Bicarakan bersama. Seperti halnya kita membangun hasil musyawarah. Ini bentuknya harus bagaimana? Kata Pangkos, kudu begini, kudu begini. Siap. Kenapa Pangkos? Karena begini. Jadi orang pinter, ikutin orang pinter. Pinter di dalam ukuran membangun fisik. Nanti ketika untuk ruhaniyahnya pun ada orang pinter juga, ada orang yang paham, ada santri, ada orang tua yang udah pada pengalaman. Musyawarah lagi, bagaimana untuk azan, siapa muazinnya, jangan siapa beda setel, waktunya jam berapa itu zikir, waktunya jam berapa itu mulai, dan lain sebagainya. Sholat taraweh jam berapa, kemudian sholat rawatib disusun. Hasil musyawarah semua, kegiatannya hasil bersama, jadi kita jalanin juga enak. Mudah-mudahan semuanya menjadi sebab turun keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya haturkan, mohon maaf kurang lebihnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.